Sini Amanik dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Prodi Sosiologi Agama. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Nah, ada pun 3 poin penting dalam pembahasan video kali ini, yaitu yang pertama mengenai status dan peran individu dalam masyarakat, yang kedua mengenai pengelompokan dan pelatihan sosial, dan yang ketiga perubahan sosial budaya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam kurun waktu yang relatif lama di dalam suatu wilayah geografis yang memiliki suatu ikatan sosial budaya serta diakui oleh pihak lain. Nah, secara umum, kehidupan bermasyarakat ini menguntungkan bagi individu-individu yang menjadi warganya, karena secara universal, masyarakat memiliki berbagai fungsi yang dapat menguntungkan individu-individu ataupun warganya. Nah, fungsi tersebut berupa fungsi protektif, suportif, asosiatif, adaptif, edukatif, dan ekspresif. Nah, secara sosiologis kita mengetahui bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan ia membutuhkan pertolongan terhadap manusia ataupun masyarakat yang ada di lingkungannya. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan mengenal teori-teori yang berkenaan dengan posisi individu di dalam masyarakat. Teori yang pertama yaitu teori realisme sosial yang dipelopori oleh Auguste Comte dan Emile Durkheim, di mana mereka mengatakan bahwa masyarakat merupakan faktor penentu bagi individu-individu yang menjadi warganya. Nah, individu tidak memiliki kekuatan apa-apa jika berhadapan dengan masyarakat. Misalnya kepentingan masyarakat, individu harus mengorbankan segala yang dimilikinya. Teori ini dikatakan realisme sosial karena yang real itu adalah masyarakat, sedangkan individu-individunya tidak berdaya terhadap masyarakat. Teori yang kedua yaitu teori nominalisme yang disampaikan oleh Maximilian Weber, di mana beliau mengatakan bahwa individu merupakan komponen terpenting di dalam masyarakat, di mana masyarakat merupakan refleksi dari kepentingan-kepentingan individu. Masyarakat dibentuk oleh individu-individu untuk melindungi kepentingan mereka. Seperti yang kita ketahui, sebagai contoh di dalam lingkungan sekitar yang dapat kita lihat, yaitu kampung didirikan untuk setiap individu yang tidak berani tinggal sendiri. Nah, yang kedua, kita juga melihat bahwa koperasi didirikan untuk melindungi perekonomian seluruh warga, serta seskambling juga diadakan untuk melindungi atau menciptakan rasa aman terhadap seluruh warga. Nah, teori yang ketiga yaitu teori keseimbangan yang disampaikan oleh Jody Simal dan Talcott Person, di mana teori ini berpandangan bahwa individu dan masyarakat memiliki posisi yang seimbang, di mana masyarakat diakui berpengaruh terhadap karakteristik dari individu, tetapi masyarakat pun terdiri dari individu-individu tersebut. Tanpa kehadiran individu, maka tidak ada yang namanya masyarakat. Seperti yang kita ketahui, sosiologi mengkaji masyarakat mengenai 2 unsur, yaitu struktur dan proses, di mana yang dimaksud dengan struktur yaitu jaringan hubungan status dan peran antar warga atau antara komponen masyarakat yang disusun atas dasar variabel tertentu. Nah, misalnya struktur penduduk disusun berdasarkan usia, pendidikan, mata pencarian, dan lain sebagainya. Nah, komponen suatu struktur masyarakat relatif stabil sesuai dengan proseslah yang menentukan struktur itu hidup dan dinamis. Sedangkan yang dimaksud dengan proses sosial adalah interaksi antar warga masyarakat beserta perubahan-perubahan yang terjadi. Interaksi sosial adalah peristiwa yang saling berhubungan dan saling berpengaruh di antara warga masyarakat. Nah, selain dari berinteraksi secara individu, warga masyarakat juga hidup berkelompok berdasarkan pelapisan sosial dan mengalami perubahan-perubahan sosial budaya. Nah, interaksi sosial juga
langsung antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dalam sosiologi dikenal dengan 3 kategori status. Yang pertama yaitu ascribed status atau status bawaan. Status ini didapatkan oleh setiap orang yang dibawa sejak lahir, seperti status sebagai orang bangsawan, status sebagai laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu status hasil usaha atau achieved status. Status ini didapatkan oleh setiap orang yang merupakan hasil dari usahanya sendiri, seperti sebagai sarjana maupun pengusaha. Nah, yang ketiga yaitu status yang diberikan atau ex-net status. Status ini didapatkan oleh setiap individu diberikan oleh orang lain, seperti status yang sebagai pejabat di kantor sebagai kepala, sekretaris, ketua keamanan, ketua kebersihan, dan lain sebagainya. Maka dengan menjalankan status dan perannya masing-masing, maka akan terciptalah suatu tertib sosial dalam masyarakat. Namun, tertib sosial ini belum dikatakan mencapai 100% karena di dalam masyarakat masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial. Nah, untuk itu, untuk menciptakan suatu tertib sosial dan menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial, maka diperlukan adanya upaya pengendalian sosial yang meliputi 2 bentuk. Yang pertama menghindari atau preventif, dan yang kedua mengobati atau tindakan kuratif. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa setiap orang memiliki status yang bermacam-macam. Nah, ketika ia memiliki status yang bermacam-macam, maka ia juga dituntut untuk melakukan peran yang berbeda-beda. Nah, terkadang peran yang satu dengan peran yang lainnya tidak sejalan, bahkan saling bertentangan, yang pada akhirnya menyebabkan suatu timbulnya konflik di dalam individu. Nah, setelah kita mengkaji masalah status dan peran individu dalam masyarakat yang ternyata amat beraneka ragam dan sering terjadi konflik di antaranya, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan pendidikan? Pertama, kita melihat bahwa pendidikan merupakan indikator status seseorang. Yang dilakukan oleh setiap orang. Melalui pendidikan, orang banyak belajar memainkan peran sesuai dengan status yang diembannya. Nah, kita juga dapat melihat bahwa pendidikan merupakan satu strategi pembinaan tertib sosial, baik yang bersifat preventif maupun kuratif. Nah, pemberian sanksi yang bersifat kuratif pada hakikatnya adalah pendidikan juga. Nah, karena tujuannya agar setiap yang bersangkutan jera untuk melakukan kesalahan ataupun perilaku penyimpang yang telah ia lakukan sebelumnya. Pengelompokan sosial bisa didasarkan atas berbagai hal seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, agama, lapangan pekerjaan, bahkan banyak hal lainnya. Seperti yang pertama mengenai kelompok primer. Charles Horton Coley adalah orang pertama yang memberikan julukan kepada keluarga atau kelompok kecil dengan sebutan kelompok primer, yang dimana orang-orangnya saling akrab satu sama lain atau face to face. Keluarga adalah contoh kecil ataupun contoh yang tepat untuk kita dapat melihat suatu kelompok primer di dalam masyarakat, di mana dalam keluarga kita akan merasakan suatu perasaan yang saling sepenanggungan, mempunyai kesamaan-kesamaan yang sama, karakteristik sama, dan setiap anggotanya terjalin emosional yang kuat yang mewujudkan rasa rindu ketika lama berpisah. Nah, ikatan semacam inilah yang disebut dengan ikatan primordial. Menurut Coley,
Dalam kelompok primer seperti itu, terutama dalam keluarga, dibentuk watak dasar dan kepribadian seseorang. Yang kedua ialah kelompok sekunder. Sebagai pasangan konseptual dari kelompok primer, ialah kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini berupa kelompok yang orang-orangnya mempunyai kepentingan yang sama meskipun tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, kelompok sekunder ini bisa memiliki jumlah anggota yang amat besar dan tinggal di suatu wilayah yang amat luas. Anggota PGRI dan anggota partai politik tertentu yang tinggal di suatu daerah atau di kota lain yang tidak saling mengenal, tetapi memiliki kepentingan yang sama dan memiliki rasa ikatan yang kuat, merupakan salah satu bentuk kelompok sekunder. Ferdinand Tönnies membedakan kelompok primer dengan kelompok sekunder dengan istilah Glamour atau disebut dengan paguyuban, dan Gesellschaft atau yang dikenal dengan istilah patembayan. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam kelompok sekunder bisa terdapat kelompok-kelompok primer yang anggota-anggotanya memiliki hubungan yang sangat akrab. Adapun istilah kelompok dalam dan kelompok luar dapat kita pahami di mana kelompok dalam atau orang kita digunakan untuk menyebut orang-orang yang sekelompok. Misalnya siswa-siswi yang satu sekolah menyebutkan kata kita di antara mereka yang sama-sama satu sekolah. Sedangkan siswa dari sekolah lain dipandang dengan istilah kelompok luar yang disebut dengan kata mereka. Nah, kelompok dalam dan kelompok luar ini relatif sekali dan biasa berubah-ubah. Dalam suatu pembicaraan, orang dapat mengatakan kita orang Jawa Barat, sedangkan mereka orang Jakarta. Itulah dia contoh yang dapat kita dengar dalam percakapan sehari-hari untuk mengenal istilah kelompok dalam dan kelompok luar. Nah, selain itu, perlu kita ketahui situasi pengelompokan sosial yang banyak kaitannya dengan pendidikan adalah pengelompokan atas dasar tempat tinggal, yaitu penduduk desa dengan kota dan penduduk Jawa dengan penduduk di luar Jawa. Ada kelompok-kelompok yang berkumpul secara kebetulan, berdatangan dari berbagai tempat karena punya kepentingan dan perhatian yang secara kebetulan. Ada juga kelompok yang sifatnya sementara, yang dimana orang-orangnya tidak saling peduli satu sama lain. Nah, kelompok semacam ini disebut juga dengan istilah orang banyak atau kerumunan, ataupun disebut dengan crowd. Apabila kita berbicara tentang stratifikasi ataupun pelapisan sosial, pada dasarnya kita akan membahas tentang penguasaan sumber sosial, yaitu segala sesuatu yang oleh masyarakat dipandang berharga tetapi terbatas dalam jumlah, sehingga untuk memperolehnya dibutuhkan usaha-usaha ataupun secara umum kita dapat melakukannya secara bersaing maupun berebut dengan orang lain. Menurut Max Weber, ada 3 faktor sosial yang ketidakmerataan pemiliknya yang menyebabkan terjadinya pelapisan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama ialah kemakmuran, yang kedua status, yang ketiga status serta posisi puncak. Nah, yang pertama ialah lapisan atas bawah. Nah, dalam lapisan atas bawah menonjol pada kondisi ekonomi, di mana masyarakat pada umumnya tinggal di daerah elit baru dan status serta posisi puncaknya di masyarakat masih relatif baru, serta gaya hidupnya pun masih belum mantap betul. Nah, pada masyarakat ini dikenal dengan istilah OKB atau orang kaya baru. Yang kedua ialah lapisan menengah atas. Lapisan menengah atas ini ditandai dengan kondisi ekonomi yang cukup kuat dan stabil, aman dari pengaruh fluktuasi ekonomi makro. Mereka memiliki status dan posisi menengah dalam masyarakat, tinggal di daerah yang baik, punya perhatian yang baik, dan juga memiliki gaya hidup yang seimbang, serta mereka juga memiliki perhatian baik terhadap pendidikan. Mereka hidup aman dalam kondisi ekonomi yang baik, tetapi mengalami masalah dalam masa-masa depresi ekonomi. Oleh karena itu, gaya hidup mereka masih labil dan mengalami pasang surut sesuai dengan naik turunnya situasi umum. Yang ketiga ialah lapisan bawah atas.
Nah, lapisan bawah atas ini ditandai dengan kondisi ekonomi yang masih pas-pasan atau serba kekurangan. Mereka mempunyai mata pencarian yang pas-pasan, bahkan kurang. Mereka tinggal di lingkungan yang padat penduduk dan kumuh serta kurang sehat. Yang pada akhirnya lapisan bawah atas ini ditandai dengan kondisi ekonomi yang problematis. Ditambah lagi dengan tidak memiliki tempat tinggal dan sumber pendapatan yang tetap, tidak berpendidikan formal, dan berperilaku kasar dan cenderung kriminal. Selanjutnya, ada masyarakat yang memiliki sistem pelapisan sosial terbuka, yang artinya warga mempunyai kesempatan untuk naik dalam tangga sosial. Ada orang dari lapisan bawah yang bisa naik ke lapisan menengah atau lapisan atas. Nah, sebaliknya pun bisa terjadi. Ada orang yang dari lapisan atas bisa turun kepada lapisan bawah. Nah, inilah istilah yang sering kita dengar dengan istilah mobilitas sosial vertikal, yang berarti perubahan status berupa kenaikan ataupun penurunan dalam sistem lapisan sosial pun bisa terjadi. Di sisi lain, ada masyarakat yang memiliki sistem pelapisan sosial tertutup, yang warganya tidak memiliki keluasan untuk naik ataupun turun dalam jenjang sosial. Sering dikatakan bahwa masyarakat yang berkasta memiliki sistem sosial tertutup. Meskipun dewasa ini dalam banyak hal, terutama ekonomi, telah lebih terbuka. Mengenai pendidikan dengan status sosial dan pelapisan sosial, telah banyak penelitian dilakukan di berbagai masyarakat maupun bangsa. Meskipun dengan demikian, banyak hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama ialah ditemukan bahwa sikap dan perhatian akan pendidikan ada kaitannya dengan pelapisan atau status sosial. Nah, orang-orang dari lapisan sosial bawah kurang perhatian akan pendidikan. Di samping tidak mampu untuk membiayai sekolahnya, mereka juga tidak melihat pentingnya pendidikan itu. Nah, anak-anak mereka diharapkan untuk segera bisa membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ada juga orang-orang dari lapisan status sosial tinggi yang juga kurang menaruh perhatian akan pendidikan, karena mereka merasa telah menaruh ataupun telah berkecukupan secara ekonomis, sehingga mereka memiliki kepuasan hidup yang tidak perlu khawatir dengan masa depan kehidupannya selanjutnya, sehingga mereka tidak melihat peran pendidikan yang sangat penting dalam perbaikan status sosialnya. Sebaliknya, orang-orang dari lapisan menengah, mereka berpendapat bahwa pendidikan itu bisa menolong kehidupan mereka dari lapisan bawah atau lapisan menengah bisa naik menjadi lapisan atas, serta bisa mengangkat derajat mereka juga. Nah, mereka berpandangan bahwa pendidikan merupakan sarana mobilitas sosial. Nah, orang tua dari lapisan sosial ini rata-rata menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan lebih menguntungkan kelas menengah dengan kelas atas yang cukup kuat untuk mendukung kepentingan pendidikan bagi anak-anaknya. Materi kurikulum dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru juga kebanyakan berasal dari lapisan menengah. Nah, yang ketiga, keberhasilan pendidikan di sekolah tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan peserta di dalam belajar, melainkan lebih sering tergantung kepada dukungan finansial dari orang tua. Bisa dikatakan bahwa status sosial ekonomi orang tua menentukan keberhasilan dalam pendidikan. Sementara itu, ada peserta didik yang memiliki kemampuan yang cemerlang, banyak yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan karena tidak mampu membiayai. Keempat, ada dua pandangan teoritis yang berbeda tentang pengaruh pendidikan pada mobilitas sosial. Yang pertama yaitu adanya pandangan bahwa pendidikan merupakan sarana mobilitas sosial vertikal, dan pandangan yang kedua yaitu bahwa pendidikan khususnya pada masyarakat kapitalis merupakan sarana untuk mengekalkan kelas sosial dan mempertahankan status quo. Maka, dari penjelasan tersebut, tampak bahwa masalah-masalah pendidikan
berkenaan dengan adanya pengelompokan dan pelapisan sosial dengan pemerataannya. Nah, pemerataan ini merupakan isu pokok atau konsep kunci dalam pengelompokan dan pelapisan sosial. Pemerataan itu sendiri bersifat multi-afsir yang bermakna agar yang pertama, setiap anak mendapat kesempatan belajar yang sama. Yang kedua, setiap anak mendapat kesempatan belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Dan yang ketiga, setiap anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin. Nah, isu ini sampai sekarang masih diperdebatkan oleh kalangan para ilmuwan pendidikan dan politisi, yang dimana bagi sosiologi pendidikan, isu yang manapun yang dipilih pasti memiliki dampak pada penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Perubahan sosial budaya dan pendidikan. Dikatakan bahwa antar masyarakat terdapat kecepatan perubahan sosial budaya yang berbeda-beda. Sesungguhnya kecepatan perbedaan itu bukan hanya antar masyarakat, melainkan juga antar sektor kehidupan sendiri dalam suatu masyarakat. William Fielding Hobsbawm mengemukakan bahwa sektor kehidupan, materi dan teknologi berubah lebih cepat ketimbang budaya non-materi dan non-teknologi. Nah, contohnya, kendaraan bermotor sebagai budaya materi lebih cepat diterima oleh masyarakat daripada aturan-aturan menggunakan motor berkendaraan di jalan raya yang merupakan budaya non-materi. Menurut Hobsbawm, selanjutnya kecepatan penerimaan yang berbeda terjadi juga antar budaya non-materi. Misalnya budaya hidup sehat diterima masyarakat secara lebih cepat dibanding dengan budaya keluarga berencana. Nah, perbedaan kecepatan penerimaan budaya materi dan non-materi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan budaya atau cultural lock. Seiring terjadinya peristiwa seperti itu, menunjukkan bahwa perubahan sosial budaya disertai dengan guncangan atau disequilibrium. Nah, teori ini didasari oleh Hobsbawm yang dimana didukung juga oleh Everett M. Roger yang menyatakan bahwa individu-individu yang jadi anggota populasi itu akan berbeda-beda. Ada yang cepat menerima, ada yang lambat, bahkan ada juga yang menolak. Nah, perbedaan penerimaan ini menambah kuatnya guncangan yang terjadi. Nah, di sisi lain ada teori yang menerangkan bahwa perubahan sosial berlangsung lambat dan ada juga yang berlangsung secara seimbang karena kehidupan merupakan sistem dasar yang terdiri atas subsistem-subsistem yang terintegrasi. Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu orang tidak menyukai bahkan menolak perubahan. Nah, pada saat itu kondisi kehidupannya yang stabil merupakan kondisi yang ideal. Sikap penolakan semacam itu masih terdapat pada masyarakat yang tradisional. Nah, kemudian muncul sikap apatis terhadap perubahan yang membiarkan perubahan karena tidak dapat dihalangi. Disukai atau dibenci, perubahan tersebut akan terus berlangsung. Nah, kemudian muncul pula keinginan akan terjadinya perubahan, di mana orang mengharapkan perubahan dan ikut terbawa arus atau beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Dan setelah Perang Dunia II, setiap negara berupaya merancang perubahan yang diarahkan kepada pembentukan masyarakat yang lebih maju dan lebih mandiri. Maka, hasilnya menggambarkan bahwa masyarakat di negara-negara berkembang masih mengalami masalah mental yang merupakan sumber kesulitan bagi mereka untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa yang telah maju. Nah, sifat-sifat mental yang ditemukan meliputi sifat malas yang kuat, boros, kurang ulet dalam bekerja, serta kurang rasional dalam berpikir, bahkan kurang future oriented, yang artinya tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada, serta memiliki sikap yang tertutup terhadap masyarakat lain, dan selain itu juga memiliki sifat etnosentrisme yang berlebihan, serta juga kurang memiliki kemampuan dalam iptek yang pada akhirnya membuat ketertinggalan yang semakin jauh. Nah, sifat mental itu merupakan independen variabel bagi kemajuan dari suatu masyarakat.
Pada umumnya, para peneliti dan para pemikir telah memberikan saran bahwa perbaikan mental itu benar-benar harus dilaksanakan, dan hal itu merupakan tugas dan fungsi dari pendidikan. Nah, mereka mengajukan rekomendasi bahwa pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia, yang dimana bangsa dan masyarakat yang memiliki sistem pendidikan yang baik akan mampu menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang bermutu, yang mampu membawa bangsa itu ke arah kemajuan. Yang kedua ialah pendidikan pada masyarakat yang berubah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam waktu belakangan ini pendidikan mengalami perubahan yang luar biasa, yang dimana Olive Bang berpendapat bahwa sejalan dengan ledakan pada sendi-sendi kehidupan dalam pendidikan pun terjadi sebuah ledakan atau explosion of education. Nah, perubahan besar yang terjadi dan berlangsung dengan kecepatan tinggi bersumber pada dua hal. Yang pertama yaitu perkembangan teori dan kebutuhan di lapangan. Nah, sebenarnya kedua hal itu berlangsung bersama-sama. Nah, adanya tuntutan kebutuhan yang dihadapi, kemudian dicari pemecahan secara teoritis, dan lahirlah inovasi baru yang menghasilkan perubahan itu. Dan perlu kita ketahui, peserta didik yang belajar sekarang akan menggunakan hasilnya sekian tahun yang akan datang saat kehidupan sudah jauh berbeda, sehingga hasil belajar itu tidak berguna pada saat sekarang. Nah, untuk menghadapi permasalahan seperti itu, pendidikan harus berorientasi ke masa yang akan datang saat kehidupan sudah jauh berbeda. Nah, orientasi ke masa yang akan datang atau masa depan, atau yang sering kita dengar dengan future oriented, merupakan kata kunci atau isu pokok dalam merencanakan pendidikan pada masyarakat yang berubah dengan kecepatan tinggi. Nah, berikut adalah beberapa strategi pendidikan yang future oriented. Yang pertama, guru sebagai pemegang peran kunci dalam pendidikan. Selain harus memenuhi persyaratan profesional, guru harus memiliki sifat progresif, berorientasi pada kemajuan dan pembaruan, serta selalu mengikuti perkembangan dan gemar dalam belajar. Nah, untuk itu harus memiliki akses pada sumber belajar yang merupakan kewajiban lembaga tempat guru mengabdikan diri. Bentuk akses bisa bermacam-macam, mulai dari selalu bergaul dengan sumber-sumber belajar seperti buku, jurnal, serta aktif dalam seminar dan sering memperoleh penataran serta pelatihan-pelatihan dalam jabatan sampai pada proses tugas belajar. Nah, hal-hal seperti itu harus termasuk dalam program peningkatan kemampuan guru. Dengan karakter yang dimiliki guru tersebut akan mampu membawa peserta didik ke arah perolehan dan pemilikan pengetahuan serta kinerja yang progresif. Yang kedua, peserta didik dalam posisi selaku pelayak sasaran pendidikan. Dalam menghadapi masa depan yang berlainan, mereka juga harus mampu belajar mandiri yang berusaha sendiri untuk menemukan jalan untuk menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Jadi kepada setiap peserta didik tidak hanya diajarkan ilmu serta informasi keilmuan yang sudah ada, melainkan harus diajarkan juga cara menggali informasi tersebut. Selain itu, mereka juga harus dilatih bekerja dalam laboratorium dan belajar melakukan penelitian-penelitian tertentu. Serta mereka juga harus dilatih untuk mengembangkan kreativitas yang mereka miliki. Nah, jika peserta didik yang memiliki kemampuan mencari sendiri suatu informasi keilmuan, maka setelah meninggalkan sekolah pun mereka akan mampu memperoleh sendiri informasi-informasi tersebut. Nah, jadi kepada peserta didik juga harus lebih banyak diajarkan cara belajar ketimbang mempelajari hasil belajar yang orang lain sudah ada. Yang ketiga ialah menyediakan model pembelajaran yang bersifat progresif dan antisipatif, yang dimana semua peserta didik diajarkan hal-hal yang belum terdapat dalam kehidupan tetapi diharapkan akan hadir ataupun akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, misalnya di dalam suatu daerah yang belum terdapat listrik, maka para peserta didik akan diajarkan melalui pembelajaran di sekolah supaya para peserta didik tersebut akan siap dan memahami bagaimana penggunaan listrik
ketika sudah hadir dalam daerah mereka. Contoh lain ialah dalam pengelolaan susu sapi, yang dimana para peserta didik akan diajarkan bagaimana cara pembuatan yogurt, mentega, keju, dodol sapi, dan produk susu lainnya, yang tidak hanya memanfaatkan susu untuk minuman susu sederhana, melainkan dimanfaatkan untuk harga ekonomis yang lebih tinggi. Nah, dengan cara yang sama juga dapat dikembangkan dalam pengelolaan buah-buahan maupun sayur-sayuran yang dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat tersebut. Yang keempat ialah model penyelenggaraan pendidikan yang menempel di belakang atau di kehidupan masyarakat. Hal yang sekarang telah banyak dilakukan adalah pembelajaran di sekolah dengan mengikuti perkembangan di masyarakat. Misalnya di masyarakat berkembang kerajinan membordir, maka di sekolah juga diajarkan kegiatan yang sama, sehingga dalam hal ini sekolah bukan hanya berperan sebagai sumber pembaruan, melainkan penyelesaian atau adaptasi pada kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan berperan sebagai pembimbing bagi warga muda untuk beradaptasi kepada kehidupan yang telah berlangsung dengan baik di dalam suatu masyarakat. Jadi, itulah 4 model strategi pendidikan yang berorientasi pada masa depan atau future oriented yang bisa membuat pendidikan sebagai sumber perubahan atau wahana adaptasi terhadap perubahan. Nah, khusus untuk yang ketiga dan keempat, diperlukan adanya keluasan bagi sekolah untuk mengembangkan program sendiri dalam bentuk kurikulum atau muatan lokal atau kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau KTSP yang akan dibicarakan kemudian. Baik, sekian penjelasan saya mengenai hubungan individu masyarakat dan pendidikan. Semoga para pendengar dapat memahami bagaimana hubungan individu masyarakat serta pendidikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, saya Sonia Cindy Amanik mengucapkan banyak terima kasih bagi para pendengar yang telah mendengarkan penjelasan materi pada video kali ini mulai dari awal hingga akhir. Salam sehat dan sampai jumpa.